Semangat pagi, kembali lagi bertemu dengan saya Miss Fadia dalam topik Technopreneurship. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Business Growth Management. Dalam sebuah bisnis tentu ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Misalnya tantangan yang akan dihadapi itu dari sisi market atau pasar. Bisa jadi kita mendapat banyak sekali kompetitor yang baru memasuki pasar, ataupun terdapat kompetisi yang sudah sejak dulu berlangsung. Dapat juga terdapat perubahan perilaku konsumen atau pergeseran tren di industri, sehingga perusahaan harus tanggap untuk menghadapinya. Kemudian perusahaan juga dapat memperoleh tantangan ketika menentukan target segmen market yang ingin dituju. Selanjutnya adalah tantangan dari sisi capital. Nah, misalkan sebuah perusahaan ingin mengembangkan bisnisnya, itu membutuhkan pendanaan dari luar. Itu adalah sebuah tantangan untuk memperoleh pendanaan. Atau tantangan ketika mengolah arus kasnya. Tantangan lainnya misalnya membuat keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan keuangan. Tantangan lainnya bisa dihadapi dalam sisi human resource atau sumber daya manusia. Misalnya ketika perusahaan akan merekrut pegawai atau untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada, itu merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Kemudian untuk meningkatkan motivasi kerja dari karyawan, serta meningkatkan keahliannya. Tantangan lainnya adalah dari sisi knowledge resource. Misalnya dari sisi knowledge management, bagaimana untuk mengelola pengetahuan di dalam perusahaan, ataupun untuk mengembangkan inovasi. Selanjutnya adalah tantangan dari sisi infrastruktur, dari sisi fasilitas, bangunan, logistik, ataupun teknologi. Nah, yang paling penting juga nih ada tantangan dari sisi governance yang akan kita dalami lebih lanjut. Di sini adalah tantangan mengenai tata kelola perusahaan dari sisi pengambilan keputusan atau untuk memenuhi regulasi yang ada, serta dari sisi etika. Perusahaan merupakan sebuah institusi dalam ekonomi. Institusi ini merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat aturan dan tempat berinteraksi. Sebuah institusi ini memiliki berbagai elemen penting di dalamnya. Di antaranya adalah terdapat peraturan secara formal maupun non-formal. Peraturan formal yang tertulis dengan jelas ataupun non-formal yang sifatnya tidak tertulis. Tapi itu harus dipenuhi secara perilaku. Kemudian elemen yang terkandung di dalamnya adalah mengenai bagaimana untuk menerapkan peraturan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan konflik yang dapat muncul di dalam institusi tersebut. Dan juga untuk mensupport transaksi yang ada di pasar. Dari sisi governance atau tata kelola, ini merupakan sebuah proses interaksi dan pengambilan keputusan di antara para pelaku di dalam sebuah perusahaan. Ini terdapat separation of ownership dan control. Ownership itu adanya di shareholder, di sisi shareholder, ya. Sedangkan untuk control itu ada di sisi board of directors atau manajemen. Jadi di sini di sisi eksternal ada shareholders dan ada debt holders, sedangkan di internal terdapat board of directors yang membawahi manajemen yang kemudian akan mengelola asetnya, debt serta equity. Untuk kontrol itu dilakukan oleh board of directors tetap dalam koridor-koridor yang sudah disetujui oleh para shareholder. Tujuan dari shareholder ini tentunya untuk memaksimalkan profit agar nilai saham yang dimiliki pun naik. Nah, kadang hal itu kurang beririsan dengan
board of directors karena board of directors mungkin memiliki target-target penjualan tertentu. Dan tentunya ini akan meningkatkan cost dari sisi, misalnya dari sisi advertisement atau dari sisi distribution. Dan tentunya pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan revenue streams. Nah, walaupun terdapat perbedaan ini, tentu board of directors sebagai agent dan shareholder sebagai principal harus memiliki kesepakatan untuk dapat saling bekerja sama dan mencapai tujuannya. Nah, dalam menjalankan tugasnya ini, Board of Director akan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan ini juga dibutuhkan untuk merancang strategi bagaimana arah perusahaan ke depannya. Strategi ini merupakan sebuah penciptaan posisi yang unik dan berharga, yang melibatkan serangkaian kegiatan yang berbeda. Jadi, strategi perusahaan itu adalah sesuatu yang unik dan menawarkan value yang akan menarik bagi para pelanggan. Dalam menetapkan strategi itu, tentu ada banyak elemen atau faktor-faktor yang dipertimbangkan. Pada Porter's Five Forces Framework ini terdapat 5 elemen yang penting untuk diperhatikan. Nah, yang di tengah ini adalah persaingan yang sudah sering kita lihat. Misalnya persaingan itu dari satu jenis produk memiliki beberapa merek yang saling bersaing. Misalnya untuk produk soft drink, kita sering mendengar Coca-Cola dan Pepsi yang saling bersaing. Bahkan dalam membuat advertisement, mereka juga saling menyindir satu sama lain. Atau misalnya untuk produk smartphone, Apple dan Samsung saling bersaing. Ya, walaupun pada akhirnya masing-masing merek sudah memiliki penggemarnya yang loyal gitu, tetapi tetap terdapat kompetisi di situ. Selain kompetisi itu juga harus diperhatikan jumlah pesaing. Ketika jumlah pesaingnya banyak, otomatis kompetisinya semakin ketat. Kemudian dari sisi pertumbuhan industri, apabila sebuah industri itu masih sedang berkembang, tentu persaingan tidak terlalu diperhatikan karena ada banyak ruang untuk pembeli. Nah, sedangkan jika industri itu sedang menurun, tentu di situ ada persaingan yang lebih ketat karena jumlah pembeli itu akan menurun, pelanggan yang sudah ada ukurannya tetap, tapi jumlah kompetitornya banyak. Kemudian dari sisi penawaran, apabila sebuah perusahaan memiliki penawaran yang sama dengan perusahaan lainnya dari sisi value, tentu kompetisinya akan lebih rumit. Kemudian dari sisi exit barriers, apabila sebuah perusahaan sulit untuk keluar dari sebuah industri, misalnya yang membutuhkan modal besar, perusahaan tersebut sudah membuat pemodalan di situ, misalnya dari sisi regulasi juga sudah mengantongi izinnya, dan itu sulit untuk keluar dari industri tersebut. Contohnya adalah maskapai pesawat terbang. Maskapai penerbangan di situ lebih cenderung sulit untuk keluar dari industri, sehingga kompetitor yang ada di dalamnya juga sudah banyak dan tidak berkurang dengan mudah. Kemudian dari sisi fixed cost, apabila sebuah perusahaan itu sudah kesulitan dari sisi penjualan, tetapi untuk biaya produksi, biaya tetapnya itu besar, akan ada kecenderungan untuk mengurangi harga jual dibandingkan untuk mengurangi produksi. Sehingga di sini kompetisinya juga akan tinggi. Selanjutnya ada ancaman dari pesaing yang baru masuk ke industri. Untuk menghadapi hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan economies of scale. Jadi economies of scale ini ketika perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih murah dengan produksi yang lebih besar. Nah, untuk memperoleh economies of scale ini tentu tidak mudah bagi pesaing yang baru masuk. Oleh karena itu, pemain yang sudah ada di pasar, pemain yang sudah ada di industri itu sebelumnya memiliki keunggulan. Kemudian dari sisi diferensiasi produk,
apabila menginginkan suatu ciri merek yang kuat atau membuat brand loyalty dari pelanggan, itu dapat menjadi diferensiasi sehingga meningkatkan keunggulan dalam kompetisi. Selanjutnya adalah kebutuhan modal, channel distribusi, ataupun biaya untuk berpindah dari sebuah industri ke industri lainnya. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhitungkan dari sisi ancaman pesaing yang baru. Kemudian dari sisi kekuatan tawar-menawar atau bargaining power dari supplier. Nah, yang menentukan hal ini adalah jumlah supplier. Ketika jumlah suppliernya itu hanya satu atau hanya sedikit, tentu kekuatan supplier untuk tawar-menawar ini lebih tinggi, sehingga perusahaan bargaining power-nya lebih rendah. Nah, apabila kebalikannya, suppliernya ada banyak, perusahaan dapat memilih dengan leluasa sehingga punya bargaining power yang lebih tinggi. Kemudian dari sisi keunikan supplier, apabila keunikannya tinggi dan tidak ada pesaing supplier lain, mereka memiliki bargaining power yang lebih tinggi, serta tingkat kepentingan industrinya. Jika industri tersebut memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, maka bargaining power-nya pun lebih tinggi. Selanjutnya, tantangan bisa muncul dari bargaining power dari pelanggan atau customer. Nah, hampir sama dengan bargaining power dari supplier. Di sini juga yang sangat berpengaruh adalah jumlah pelanggan, kemudian kemampuan jumlah pembelian. Jadi ketika pelanggan itu punya kemampuan untuk membeli dalam jumlah besar, maka dia akan memiliki bargaining power yang lebih tinggi. Ketika pelanggan memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap harga, maka ia memiliki bargaining power yang lebih tinggi. Berarti perusahaan tidak bisa menaikkan harga dengan mudah, karena apabila harganya menjadi lebih mahal, pelanggan tersebut akan beralih ke kompetitor yang memiliki harga yang lebih rendah. Selanjutnya adalah substitusi. Nah, ini adalah kemampuan pelanggan untuk menemukan substitusi produk dalam sektor tersebut. Jadi misalnya substitusi ini tadinya biasa makan nasi, terus dia berubah menjadi makan kentang misalnya, atau biasa peminum kopi, dia berubah menjadi peminum teh. Ini adalah ancaman dari sisi substitusi. Selanjutnya adalah complementers. Complementers ini merupakan barang-barang yang dapat diproduksi oleh perusahaan lain tetapi menjadi komplement bagi barang atau produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan kita. Sebuah organisasi ini dapat menjadi komplementer apabila pelanggan menilai produknya itu memiliki nilai apabila disandingkan dengan barang dari produk kita. Misalnya sosis dengan mustard, atau kentang goreng dengan saus tomat atau saus cabai, atau misalnya gula untuk kopi atau gula untuk teh. Ini adalah komplementernya. Contoh yang digambar ini apabila ada produk Apple, iPod, komplementernya itu adalah Sony Music, karena Sony Music akan menyediakan lagu-lagunya untuk didengarkan menggunakan Apple iPod. Tetapi Sony Music itu juga bisa menjadi kompetitor ketika dia memproduksi Sony Walkman. Atau dia bisa juga menjadi supplier ketika memproduksi Sony Lithium Polymer Battery. Jadi sebuah perusahaan itu selain menjadi komplementer, bisa saja termasuk kompetitor dan supplier juga. Selanjutnya adalah bisnis strategi. Terdapat generik strategis ya di sini yang berdasarkan kuadran 4 pada fokus serta pada cost leadership. Di sini terdapat cost leadership, differentiation, fokus serta hybrid. Cost leadership ini ketika sebuah perusahaan memiliki keunggulan dari sisi harga.
Sedangkan differentiation ini keunggulan perusahaan dengan membuat value yang unik dengan diferensiasi. Misalnya ketika sebuah butik dia memiliki penawaran yang lebih baik dari sisi pelayanan atau kenyamanan tempat, itu dia mempunyai diferensiasi daripada butik sejenis. Atau ketika sebuah produk itu lebih ramah lingkungan atau memiliki misi sosial, itu dia menjadi diferensiasi bagi produk tersebut, sehingga memiliki keunggulan dibandingkan produk lainnya. Sedangkan untuk cost focus atau differentiation focus itu lebih menyasar pada ceruk khusus yang pasarnya itu sempit atau disebut niche market, itu betul-betul targetnya spesifik pada sebuah produk khusus. Nah, untuk mentarget segmen yang sempit ini, kita harus menyesuaikan betul produknya sesuai kebutuhan segmen yang spesifik tersebut. Kemudian, untuk interactive strategies diantaranya hyper competitive strategy, cooperation, dan game theory. Jadi di sini interactive strategies itu strategi yang diterapkan dengan memperhatikan bagaimana kompetitor menerapkan strategi. Jadi di sini strateginya bisa berganti, bisa berubah tergantung langkah yang diambil oleh kompetitor. Nah, untuk menerapkan bisnis strategi tersebut, tentu kita harus menerapkan dulu bisnis model. Seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model ini mengenai value creation, value configuration, dan value capture. Value creation di sini apa yang bisa kita tawarkan kepada customer yang beda dari perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi harus sesuai dengan target konsumen yang ingin kita raih. Nah, jadi kita harus mempelajari dulu sebetulnya apa yang menjadi masalah atau kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian apa keuntungan yang ingin mereka raih, apa nilai-nilai yang penting bagi mereka. Misalnya dari segi harga, dari segi kenyamanan, desain, atau value lainnya yang penting. Kemudian dari value configuration, bagaimana kita menstrukturisasi proposisi untuk value tersebut. Di sini yang penting adalah bagaimana komposisi dan seleksi dari sumber daya dan aktivitas, kemudian bagaimana hubungan antara aktivitas di dalam sistem. Kemudian kita perlu juga mengidentifikasi bagaimana para peserta atau partisipan di dalamnya itu melakukan aktivitasnya. Kemudian pada value capture, di sini kita memperhitungkan bagaimana model ini dapat menciptakan margin. Nah, jadi revenue stream-nya apa, kemudian cost structure-nya bagaimana, serta bagaimana apportion of value between stakeholders. Jadi ketiga elemen ini digambarkan dalam bisnis model yang dapat diturunkan menjadi strategi bisnis. Berikutnya adalah Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy ini merupakan kebalikannya dari Red Ocean Strategy. Apabila di Red Ocean Strategy itu terdapat banyak persaingan di dalamnya di sebuah pasar yang sudah penuh dengan kompetitor. Sedangkan pada Blue Ocean Strategy, berarti sebuah perusahaan itu mengeluarkan dirinya dari pasar yang sudah penuh dengan kompetitor, lalu mencari yang sebelumnya bukan non-customer untuk menjadi customer-nya. Yang menjadi contoh di sini adalah Cirque du Soleil atau sebuah sirkus di Prancis ya. Jadi di bagian bawah ini yang sumbu X-nya itu merupakan strategi, elemen-elemen strategi yang bisa diterapkan. Jadi dari sisi harga, dari sisi star performer, terus ada animal show-nya, atau ada keunikan lainnya. Yang biasa dilakukan oleh sirkus lainnya itu adalah yang di warna merah. Kemudian untuk Cirque du Soleil itu justru mencari kebalikannya, yaitu yang warna biru. Jadi di sini yang menjadi inti adalah diferensiasi.
bagaimana dia bisa menciptakan keunikan dengan diferensiasi, kemudian menawarkan value bagi pelanggan. Jadi dengan Blue Ocean Strategy ini membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Kemudian fokusnya juga untuk menciptakan pasar yang baru, fokus pada customer yang baru, kemudian meningkatkan value dari inovasi. Bagaimana perusahaan dapat menerapkan strategi, itu semua harus dirumuskan dengan hati-hati. Nah, pertama tentunya harus memahami betul bagaimana kebutuhan dari target konsumen yang ingin dicapai, segmentasi pasar mana yang ingin disasar. Dengan memetakan strategi di sini, perusahaan dapat melihat sebetulnya strategi apa yang sudah diterapkan oleh kompetitor dan strategi apa yang bisa digunakan oleh perusahaan agar tidak terlibat dalam kompetisi ini. Sehingga di sini pada Red Ocean itu kompetitornya banyak, yang dipilih oleh perusahaan pada Blue Ocean itu yang tidak ada kompetitornya. Nah, strategi mana yang dipilih oleh perusahaan itu tergantung kebutuhan. Tentunya perlu di-research dulu bagaimana kondisi pasarnya, target segmen pasar mana yang ingin dicapai, kemudian dari target tersebut bagaimana kebutuhan pelanggannya, bagaimana hambatan atau masalah yang dihadapi oleh pelanggannya yang dapat ditawarkan solusinya dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikian yang dapat kita pelajari dari Business Growth Management pada video kali ini. Kita akan kembali lagi bersama di video selanjutnya. Terima kasih.